Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya. Dan di depan saya sekarang udah ada sebongkah kotak ya. Yang pasti ini bukan kotak smartphone karena ini gede banget. Yap, ini dia Redmi Pad Pro. Wow, sekarang pasar tablet tuh lagi moncar-moncarnya ya. Karena ya tablet sekarang nggak cuma digarap sama Samsung dan Apple doang. Xiaomi sendiri sekarang udah mulai rajin nih ngerilis tabletnya. Dan nggak cuma Xiaomi Pad series doang nih yang diseriusin. Seri yang mainnya di harga lebih terjangkau yaitu Redmi Pad series ini juga digarap totalitas ya. Karena ya versi terbarunya sekarang udah nongol nih, Redmi Pad Pro. Sebelumnya kan ada Redmi Pad SE, terus ada Redmi Pad ya. Pas saya bikin video ini, jujur saya belum tahu harganya berapa ini tablet. Tapi kemungkinan ya, kalau saya mapping nih positioning harganya, dia antara Redmi Pad dan Xiaomi Pad 6. Kalau Redmi Pad itu harganya di 3,5 juta, Xiaomi Pad 6 itu di 5 juta. Ya kurang lebih main di harga 4 jutaan lah. Itu kurang lebih ya. Belum tahu harga resmi berapa. Dan kalau ngomongin soal harga 4 juta, sebenarnya saudaranya Xiaomi yaitu Poco itu juga belum lama ini kan ngeluarin tablet juga. Itu ada Poco Pad ya, harganya 4 juta. Dan saya sih prediksi saya ya, harga Redmi Pad Pro ini bakalan di atasnya atau lebih mahal gitu. Meskipun secara spesifikasi ya sekilas nih mirip banget gitu antara Poco Pad dengan Redmi Pad Pro ini. Ya Poco Pad kan bisa dijual lebih murah karena jualannya cuma lewat online doang ya. Beda dengan Xiaomi yang dia selain online ya jualan di toko-toko offline. Dan kalau ngomongin soal tablet sebenarnya itu akan lebih enak ya kalau kita bisa nyobain di toko-toko offline. Kita bisa lihat segede apa dimensinya, terus layarnya seterang apa, terus bisa nyobain aksesoris resminya kayak stylus atau keyboard case. Nah, ngomong-ngomong soal aksesoris resmi, Redmi Pad Pro ini juga ada nih aksesoris resminya, yaitu dapat Redmi Smart Pen dan Redmi Pad Pro Keyboard nih. Ini pertama ya buat Redmi Pad series, karena sebelumnya di Redmi Pad SE dan Redmi Pad yang biasa itu nggak ada dukungan aksesoris resmi kayak gini. Tapi ya jangan seneng dulu karena dua aksesoris ini dijual terpisah. Jadi nggak dapat gratisan ya. Oke, langsung aja kita unboxing tabletnya. Ya, untuk bagian depan box ini mirip banget ya dengan boxnya iPad. Ya, ini ada visual layar full screen-nya, terus wallpaper warna-warni di sini. Ini ada tulisan Redmi Pad Pro dan ini udah pakai Dolby Vision Atmos di bagian speakernya. Oke, lanjut di bagian belakang ini ada beberapa fitur unggulan dari Redmi Pad Pro. Kita mulai dari layarnya dulu ya. Ini layar gede banget pak, 12,1 inch, 120 Hz. Dan ini layarnya memang paling gede di sini dari Redmi Pad series yang lain. Sebelumnya kan cuma 10,6 dan 11 inch doang. Untuk resolusinya jelas ya, dikasih gede juga karena ya layarnya kan gede biar kelihatan tajam ya di 2,5K display. Terus untuk softwarenya dia udah pakai HyperOS. Ini harusnya udah pakai Android 14 juga sih. Nah ini nih, mesin atau SoC-nya tuh memang mirip banget dengan Poco Pad ya, yang harganya 4 juta. Ya, ini pakai Snapdragon 7S Gen 2. Dan baterainya juga sama di 10.000 mAh, sampai chargernya juga mirip ya di 33 watt. Terus Redmi Pad Pro ini juga udah pakai 4 speaker, nanti kita cobain deh. Nah untuk warnanya ini saya dapat yang warna mint green, dan untuk varian storage-nya ini cukup sweet spot ya di 8256 GB. Nah yang menarik nih karena dia Wi-Fi only bukan versi seluler, dia tuh diimpor langsung sama Xiaomi Indonesia dari Xiaomi yang ada di China ya. Karena ya kalau untuk produk tablet yang Wi-Fi only ini memang nggak terikat aturan TKDN. Jadi ya nggak harus dirakit di Indonesia, bisa langsung diimpor. Tapi tetap aja ya untuk garansinya dia garansi resmi Xiaomi. Cuma di sini memang nggak ada kata-kata kami buatan Indonesia sih, beda dengan box smartphone-nya Xiaomi. Oke, langsung aja kita buka kotaknya. Langsung dikasih tabletnya nih di bagian atas. Ini bukan plastik ya, dikasih apa nih tambahannya apa sih bro bahannya? Bagus ya, kelihatan premium gitu. Kita taruh dulu ya. Kita lihat isi lain yang ada dalam box. Ini dapat adapter ya, the charger. Ini dapat 33 watt. Lanjut, ini ada kabel charger ya, Type C to Type A. Terus seperti biasa ada kitab-kitab, ada kartu garansi, dan apa nih? Terima kasih, selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Xiaomi. Dan juga ada buku panduan.
Dan yang terakhir ini ada SIM ejector ya. Bentuknya ya sama aja sih kayak SIM ejector di smartphone. Ini buat apa ya Tam ya? Nggak ada kartu SIM ya. SIM ejector kan buat yang nggak juga sih, bisa mungkin ada micro SD slotnya kali ya. Ntar kita coba lihat juga. Nah, tapi sebelum nyicip tabletnya, saya pengen unboxing juga untuk aksesoris resminya ya. Ada Redmi Pad Pro Keyboards dan Redmi Smart Pen. Ini boxnya sama-sama gede nih. Ya ini dia Redmi Pad Pro Keyboard dan Redmi Smart Pen ya. Ini di Smart Pen dapat cadangan untuk bagian ujung pensilnya ya. Jadi bisa digonta-ganti kalau sekiranya udah nggak enak. Dan ini lubang chargernya unik juga nih di bagian sini nih. Jadi tinggal colok. Ntar sekalian kita cobain bareng tabletnya ya. Ini kayak solid banget ya. Nggak ada sambungan-sambungan kasar yang saya lihat di sini nih. Bener-bener kayak unibody untuk bentukan tablet ya. Oke, sambil nyalain tabletnya, sekarang saya pengen kasih lihat dulu bagian sisi-sisi dari tablet ini. Ini layar nih ada ukuran 12,1 inch ya. Nggak segede yang saya kira sih. Ini mirip-mirip kayak ukuran layar 11 inch. Cuma mungkin bezelnya agak tipis kayaknya, tapi nggak tipis juga ya, lumayan tebal juga. Udah pakai HyperOS. Ini bagian belakang ada kameranya 2 ya. Ini kamera utama. Enggak, 1 doang Pak. Ini kamera utama tok 1 sama LED flash. Agak nyaru nih, dikira dual kamera. Di sisi kanan ini ada tombol volume, terus ada mikrofon, dan seperti yang tadi saya dan Tama pertanyakan, apa fungsi SIM ejector? Ya memang tidak ada kartu SIM di sini, tapi ada slot micro SD ya. Ini katanya bisa nampung sampai 1,5 terabyte. Oke, jadi bisa buat nambah-nambahin internal 256 GB nya kalau udah mulai tipis. Terus di bagian bawah sini ada lubang speaker 2 biji, ada jack audio, wah menarik nih, mantap, masih ada ya jack audionya, dan port USB Type C. Ini di atas juga ada lubang speakernya, jadi total ada 4 ya. Quad speaker, Dolby Vision Atmos di sini tulisannya, dan ini tombol power. Ini kayaknya nggak ada sensor sidik jarinya ya untuk tablet Redmi Pad Pro ini. Karena ya ini layarnya tuh masih pakai IPS LCD. Harusnya nggak fingerprint under display sih. Oke, saya mau setup dulu ya untuk bagian awal-awal ini. Oke, tadi pengaturan udah kelar. Sekarang saya pengen cek settingannya ya. Baru setup awalnya udah dapat update ya Pak, HyperOS nya 100 mega kecil. Ini mungkin minor aja ya, kita skip dulu. Nah ini dia udah pakai Android 14 ya, HyperOS. Dan untuk storage-nya dia dari 256 GB udah kepake 29,5. Ini buat sistem sama aplikasi bawaan ya, kelihatan dari sini. Ini aplikasi bawaannya 1,5 GB. Hitungannya sih dikit ya. Dan kalau saya lihat nih daftar aplikasi bawaan memang nggak banyak, nggak sebanyak apps bawaan yang ada di smartphone. Oke. Ini udah ada aplikasi WPS Office. Cuma ini bukan kayak WPS Office yang PC level ya, kayak di Huawei MatePad. Ini mah kayak yang di versi gratisan yang ada di HP juga. Ya ini versi gratisan kita bisa download juga sih manual di Google Play Store. Tapi ya thanks to udah diinstalin, jadi tinggal pakai. Nah yang menarik nih sebenarnya di sini nih Mi Canvas nih ya. Karena kalau kita combine dengan Smart Pen nih yang juga udah support resmi untuk Redmi Pad Pro. Ini kita bisa pakai buat coret-coret, bisa pakai buat desain, sketching, macam-macam. Nih saya pengen setup awal juga nih. Ini pakai Bluetooth koneksinya, kita coba cari. Nah ini udah ada. Klik, pairing, pair. Harusnya ada connect. Wih, ada indikator baterainya 78%. Kita coba nih. Kita nambah plus. Wih, seperti biasa ya, gambar-gambar legendaris. Gambar gunung. Enak sih, feelnya enak.
halus, smoothnya dapet karena ya udah 120 Hz juga ya layarnya. Dan ini nggak berasa ada nggak berasa ada latensinya, benar-benar tipis, enak. Oke, boleh lah kita cobain juga ntar. Oh ya, saya pengen juga nyobain kameranya nih, kamera terutama untuk kamera depan ya, karena biasanya yang jadi nilai jual tablet ya di bagian kameranya. Nih agak susah ngeliatin kameranya gimana nggak kelihatan ya, jadi gimana nih? Oke, ntar kita kasih lihat sampelnya aja ya untuk kamera depan. Tapi yang saya suka sebenarnya di bagian sini nih, kamera depannya tuh ada di center ya kalau kita pakai model landscape ini. Karena ya kita pasti kalau buat productivity ya pakainya model landscape ini kayak laptop gitu ya. Dan ngomong-ngomong kayak laptop ini, kalau kita combine dengan keyboard case-nya, wih, bakalan lebih pro nih Redmi Pad Pro-nya. Ini pasang doang begini, ini nyambungnya nggak ada pin magnetnya juga, jadi kayaknya harus connect sama Bluetooth lagi. Mana nih Bluetooth ya? Kayak Bluetooth gak sih Tam? Bentar. Kalau nggak salah tuh ada, jadi pusing sendiri saya. Kalau nggak salah ada konektor. Di sini nggak ada konektor sih. Nggak ada konektor apa-apa ya. Berarti kemungkinan besarnya pakai Bluetooth juga. Ntar kita nyalain lagi. A few moments later. Nah, apa belum dicas ya? Oh iya, nah. Oh, oke, ada saklarnya kan. Norak banget ya. Kan biasanya pairing keyboard ya gampang gitu ya, tinggal colok, bahkan cuma connect magnetnya aja di bagian belakang tuh udah bisa. Tapi ini pakai koneksi Bluetooth untuk keyboard case-nya dan disconnect. Oke. Anjay, keyboardnya update. Kalau taruh sini. Why, kenapa tidak ada magnetnya? Benar nggak ada magnet ya? Halo, ini Arya dari masa depan. Pengen ngasih tahu aja ya, kalau ternyata ada nih holder Smart Pen di box keyboardnya. Kayak gini. Oke lah, kita tindurin ya biar kelihatan di kamera. Tadi mana WPS Office, kita cobain juga nih. Untuk Microsoft Word-nya. Keyboardnya enak untuk ukuran tablet yang kelas tengah gini ya. Travelingnya enak, terus teksturnya juga dapet ya. Cuma ya memang dia pakai koneksi Bluetooth banget. Jadi sebenarnya untuk pairing awal agak ribet sih karena nggak bisa langsung plug and play gitu. Jadi harus nyalain Bluetooth dulu dan harus nyari saklar juga. Tanpa saklar tadi nggak kelihatan saklarnya, dia nggak nyala pak. Nah oke, ini ditutup. Cakep kan, udah kayak laptop beneran. Dan ini beratnya sih sebenarnya masih wajar lah ya untuk ukuran tablet 12 inch. Ini setengah kilo ada kali. Mungkin tambah keyboardnya bisa nyaris 1 kilo. Ini sekalian kita cobain timbang ya Tam ya. Oke, mumpung ada timbangannya sekalian kita lihat ya. Beratnya ini di 571,8 gram ya, ini setengah kilo lebih. Kalau sama keyboard case-nya, saya pasang dulu. Sekilo ada nggak ya? Ada sekilo lebih, 19-20 gram. Oke, kalau untuk kamera depannya sih saya suka banget ya, karena dia lumayan wide ya. Jadi atas bawah kiri kanan tuh masih berasa lega dan headroomnya juga cukup banget di sini. Dan untuk resolusinya sih dia mentok di Full HD 30 fps. Ya so far sih masih cukup oke lah ya. Yang penting cahaya ruangan mencukupi sih, udah cukup terang dan nggak kelihatan ada kayak patah-patah gitu. Smooth banget di sini. Nah, kalau untuk mikrofonnya gimana nih? Suara saya udah cukup jelas atau masih kerasa atau kedengaran sember? Coba komen di bawah. Oke, segitu aja dulu video unboxing dan kesan pertama nyobain Redmi Pad Pro. Nah, next atau minggu depan
Rencananya saya bakal bikin video review juga ya. Jadi kalau Anda punya pertanyaan, opini, atau masukan-masukan, kira-kira apa yang menarik nih buat dibahas di Redmi Petro, tulis aja di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bahas di video reviewnya. Oke? Ya, di sini saya Arya. Di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.